Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diketahui, Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda kiamat di akhir zaman. Ada banyak teori dan konsep mengenai di mana lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj berada. Di dalam keterangan Al-Quran disebutkan bahwa tembok Ya'juj Ma'juj dibuat atas perintah dari seorang raja yang soleh yang bernama Zulkarnain alaihi salam untuk memenjarakan sekelompok manusia perusak pada masa itu yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 96. Allah berfirman, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan sampai saat ini keberadaan tembok dinding Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri. Namun telah banyak para ahli sejarawan memperkirakan di mana lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ini berada dengan teori mereka masing-masing. Berikut 8 lokasi yang diperkirakan sebagai tempat dari tembok dinding Ya'juj dan Ma'juj. 1. Tembok besar Cina. Ada banyak tempat atau lokasi yang diperkirakan sebagai tempat tembok dinding Ya'juj dan Ma'juj berada. Salah satunya ialah di tembok besar Cina. Salah satu keajaiban dunia ini memiliki ribuan tembok yang membentang jauh dari Mongolia sampai Cina. Dikatakan di dalam artefak kuno bahwa ketika negara-negara kuat lainnya akan berakhir, maka orang Cina akan bangkit, menyerang seluruh dunia, memakan manusia. Tembok Cina ini dibangun oleh seorang kaisar Cina yang bernama Fakfur hampir sekitar 3460 tahun yang lalu setelah Nabi Adam alaihi salam lahir. Tetapi menurut Islam, tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di sisi timur dunia. Namun tembok besar Cina justru berada di utara. 2. Kutub utara atau kutub selatan. Ada berbagai konsep sehubungan dengan hadis. Dikatakan bahwa pada dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut terdapat dinding logam di belakang temboknya, dan mereka terjebak. Lalu mereka mencoba menggali lubang di dalamnya setiap harinya, akan tetapi selalu gagal. Hal ini bisa saja disebabkan jika tembok dinding tersebut mungkin saja selalu tertutupi dengan kotoran, baik berupa salju atau pasir. Suhu dingin di kutub pun ikut mempengaruhi terjadinya korosi pada dinding logam tersebut, yang dapat membuat berlangsungnya proses kimia oksidasi di dinding logamnya, sehingga mengakibatkan tembok logam tersebut akan selalu tertutup lagi. Dan bertahun-tahun berlalu, namun Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah muncul menginvasi dunia. Hal ini tentu saja disebabkan bahwa dinding tersebut pastilah cukup kuat, sehingga beberapa ahli memperkirakan bahwa lokasi dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di daerah kutub, yang mana daerah tersebut akan selalu tertutupi salju sepanjang tahunnya. Dan tentu saja karakteristik tempat semacam itu hanya ada di antara kutub utara atau kutub selatan. 3. Di bawah permukaan bumi. Dan perkiraan lokasi dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj lainnya ialah berada di bawah permukaan bumi. Beberapa sejarawan memaparkan bahwa ciri-ciri fisik dari Ya'juj dan Ma'juj terlihat mirip seperti ciri-ciri fisik penghuni gua bawah tanah. Dikatakan bahwa ciri utama dari Ya'juj dan Ma'juj ialah memiliki rambut merah dan bermata kecil, yang mungkin saja mereka hidup di suatu wilayah di bawah permukaan bumi yang kurang terpapar sinar matahari, dan tempat tersebut hanya berada di gua bawah tanah. Dan mungkin saja gerbang besi yang dimaksud itu adalah pintu masuk dari gua bawah tanah. 4. Siberia atau Himalaya. Para ilmuwan dan sejarawan masih melakukan penelitian tentang studi lokasi dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj ini berada. Ada sejumlah ahli sejarawan menyatakan bahwa dinding itu tidak imajiner, tetapi nyata adanya. Dan ada beberapa orang mengatakan bahwa dinding tersebut bisa saja berada di Siberia. Dan beberapa orang lainnya lagi mengatakan Himalaya mungkin lokasi yang benar, serta sebagian lagi mengatakan bahwa tembok tersebut bisa saja berada di utara Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. 5. Laut Kaspia. Di sisi lain disimpulkan oleh beberapa ilmuwan modern
bahwa lokasi dari dinding tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di sekitar wilayah Laut Kaspia. Dijelaskan bahwa ada dua tembok gunung di pegunungan Kaukasus di bagian timur dan barat yang dipisahkan oleh celah sempit yang disebut dari Al-Jors. Pegunungan Kaukasus ini membentang dari Laut Hitam ke Laut Kaspia di timur. 6. Mongolia dan Rusia. Dan ada beberapa sejarawan lainnya memberikan peta lokasi kemungkinan tinggalnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu di suatu tempat antara Mongolia dan Rusia, atau di suatu tempat dekat Georgia yang berbatasan dengan Turki. 7. Bukhara dan Tirmizi. Seorang ilmuwan lagi menyimpulkan bahwa tembok itu berada di Asia Tengah, di dekat Bukhara dan Tirmizi, yang tempat tersebut dinamakan dengan Derben. 8. Segitiga Bermuda. Dan beberapa orang lagi percaya bahwa Ya'juj Ma'juj terletak di suatu tempat di segitiga Bermuda, di mana teknologi gagal menjangkau area tersebut. Dan pada akhirnya semua itu hanyalah Allah yang mengetahuinya, yang tak ada seorang pun dapat mengetahuinya, di mana tembok dinding dari Ya'juj dan Ma'juj ini berada, dan akan tetap menjadi misteri bagi umat manusia hingga saatnya tiba. Wallahu a'lam bishawab.